Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali kita bisa beribadah lagi bersama-sama pada hari ini. Hari ini kita sudah masuk di dalam bulan ke-6 sepanjang tahun 2021 ini. Apapun keadaan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan sempurna untuk kita dengan seluruh keluarga kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari buka hati untuk menerima jamahan dan lawatan dari Allah Roh Kudus. Roh-Mu yang kudus
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahku, buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Kami buka hati kami, terima jamahanmu Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu, buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Menyembahmu di altarmu Tuhan, di altarmu. Menyembahmu di altarmu. Menyembahmu, sembah Dia, sembah Dia. Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami menyembah Tuhan, kami memuji-Mu, kami bersyukur. Ajaib kuasa-Mu Tuhan, ajaib kasih-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, teramat sangat baik Tuhan. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau Allah sesembahan kami dan seluruh keluarga kami. Satu-satunya. Engkaulah Tuhan dan juru selamat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami merasa kami beruntung, kami punya Tuhan Yesus. Kami puas hidup di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Ampuni kami akan segala dosa dan salah kami. Layakkan kami beribadah kepada Allah yang Maha Kudus. Dan urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk dijamah oleh Roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap kali kami beribadah itu untuk kebaikan bagi kami di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Allah bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya kuasa Allah tak terbatas menjamah dan melawat setiap kami yang ikut beribadah bersama-sama. Kami akan memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Biar Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pagi hari ini, mari Bapak Ibu, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah aku. Kyrie eleison, ulurkan tanganmu di tengah gelombang yang menderu. Kyrie eleison, ku berseru. Percayalah padanya di setiap waktu, Dia selalu ada untuk menolongmu. Percayalah padanya, jangan bimbang. Buanglah khawatir dan ketakutan. Hampiri Yesus dan kau berjalanlah. Ombak dan badai pun dikalahkannya.
Baik, mari mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita minta biar Tuhan memulihkan hati kita, supaya kita menerima jamahan, urapan, kuasa Roh Tuhan. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi, lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dambah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari
kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Pulihkan hati kami Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya Tuhan mendapati kami tak bercacat, tak bercela di hadapan-Mu Tuhan, supaya kalau waktunya tiba bagi kami boleh mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu adalah suara kebenaran dari Tuhan yang menjamah kami, melawat kami, dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Saya berharap kita semua di rumah bersemangat untuk kita beribadah, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita semua yang beribadah pada hari ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa pandemi ini tetap Bapak Ibu menjalankan protokol kesehatan. Dan kita terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kita beribadah dan merenungkan firman Tuhan. Baik, hari ini firman Tuhan akan saya ambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai 28. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara yaitu Putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar
bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa Engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini akan saya ambil dari ayat yang ke-27, yaitu aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Tema hari ini adalah Tuhan tahu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sebab pada prinsipnya Tuhan tahu segala sesuatunya. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami saat ini, Bapak Ibu. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu segala perbuatan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Bahkan Tuhan tahu akan hari depan kita bersama dengan seluruh keluarga kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita menyimpan dendam. Jangan kita memiliki iri hati. Jangan kita memiliki hati yang curang. Jangan kita memiliki hati yang kecewa. Bahkan kemarahan. Jangan Bapak Ibu. Karena itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Apa yang sedang kita alami saat ini Tuhan tahu. Tuhan tahu. Orang lain bisa kita bohongi. Tapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Orang lain bisa tidak tahu apa yang kita perbuat. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Karena itu tidak ada gunanya kita ini bermain-main dan bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Karena Dia Maha tahu, maka Dia yang akan membalaskan berlipat kali ganda segala perbuatan yang kita lakukan dalam kasih karunia-Nya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan melihat kita sudah tidak mampu, maka Dia akan menolong kita. Di saat kita mengalami kelemahan, maka Tuhan datang untuk menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini menyatakan kepada Nabi Yesaya untuk Hizkia terkait ejekan dari Sanherib. Sanherib menghina, mengejek Hizkia, sehingga Hizkia datang kepada Tuhan, dia berdoa dan Tuhan mendengar, menjawab doa-doa Hizkia. Di ayat yang ke-27, aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Ini berarti hidup Kristen kita harus dijalani dengan kesadaran bahwa Tuhan tahu segala sesuatunya. Oleh karena Tuhan tahu segala sesuatunya, bagaimana dengan sikap kita? Ada 4 hal yang saya dapatkan di sini. Karena Tuhan tahu segalanya,
Maka sikap kita yang pertama adalah kita tidak perlu khawatir. Kadangkala kita menghadapi setiap masalah, persoalan yang kita hadapi, kita khawatir, kita gelisah, kita takut bagaimana ini jalan keluarnya, bagaimana ini bisa terlewati masalah ini. Kita merasakan seperti tidak ada jalan keluar. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Kadangkala kita merasa masalah itu terlalu berat, rasa-rasanya tidak mungkin diatasi. Dan bahkan kita berkata, aku tidak mampu lagi untuk menghadapi semuanya ini. Kita mulai menyerah, kita mulai mundur dari persoalan. Masalah itu harus kita hadapi Bapak Ibu. Tidak harus kita lari dari masalah, tetapi masalah itu harus kita hadapi. Yang membuat kadang kalau orang lari dari masalah, dia khawatir dan gelisah. Bahkan orang bisa bunuh diri karena kekhawatiran dengan masalah yang dihadapi. Kita harus berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu, percaya Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, sikap kita yang pertama di dalam kita mengetahui bahwa Tuhan itu tahu, kita tidak perlu khawatir. Karena khawatir itu adalah iman yang terbalik. Kita harus percaya penuh bahwa pasti ada pertolongan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, izinkan saya pada pagi hari ini mengajak Bapak Ibu semua untuk kita jangan khawatir. Seperti puji-pujian yang biasa kita naikkan, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Itu Bapak Ibu. Kita harus percaya bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan dan Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua, sikap apa yang kita lakukan kalau kita tahu bahwa Tuhan itu tahu? Yang kedua adalah kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. Menghadapi hari-hari ini yang semakin hari semakin jahat, jangan pernah kita coba-coba main-main dengan Tuhan. Kejahatan dunia harus kita hadapi dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Artinya kehidupan yang benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kita pernah main-main dengan Tuhan. Ada banyak orang yang sedang menghadapi masalah. Dia datang kepada Tuhan. Tetapi setelah masalah itu selesai, masalah itu beres, dia mulai undur dari Tuhan. Dia mulai melupakan Tuhan. Banyak sekali itu terjadi Bapak Ibu. Mungkin saya dan Bapak Ibu pernah menghadapi itu semua. Tetapi pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu kita jangan main-main dengan Tuhan. Jangan pernah kita sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu. Datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Dan juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberkati di dalam persoalan kita berdoa kepada Tuhan, kita mendapat pertolongan Tuhan, datang kembali kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kalau kita tidak datang dengan ucapan syukur, jangan hanya karena masalah kita datang kepada Tuhan. Bertobatlah Bapak Ibu. Bertobatlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita dan menganugerahkan kepada kita yang sempurna. Itu yang kedua. Sikap kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu tahu. Sikap kita yang kedua adalah jangan pernah main-main dengan Tuhan. Sikap kita yang ketiga, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu tahu, adalah kita tidak dapat berlaku munafik di hadapan Tuhan. Kemunafikan akan membawa kita dalam berbagai masalah Bapak Ibu. Ada orang ketika di gereja begitu lembut, begitu manis. Ketika beribadah sikapnya sangat santun dan baik.
Tetapi apakah itu berlaku di luar gereja, di luar ibadah kita? Harusnya demikian. Sikap kita beribadah, sikap kita di gereja, sikap kita keluar pun harus sama. Kalau kita santun di gereja, di luar gereja pun kita harus santun. Seperti almarhum Bapak Gembala sering katakan bahwa yang paling banyak topeng itu adalah di gereja. Ya mudah-mudahan di sini tidak ada ya Bapak Ibu, di gereja kita tidak ada ya. Tapi kalaupun ada, kita minta ampun sama Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada harus munafik kita di dalam gereja. Apa adanya kita. Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan. Mohon maaf. Kadang banyak hamba-hamba Tuhan juga yang munafik. Tetapi saya pun belajar hari ini untuk bersikap yang benar. Karena Tuhan itu tahu apa adanya kita. Tidak ada topeng-topeng kepalsuan di dalam gereja ataupun di dalam rumah. Karena hidup yang sebenarnya adalah jauh dari segala kepalsuan dunia ini Bapak Ibu. Jangan pernah memainkan peran ganda dalam hidup kita. Peran kita hanya satu, yaitu peran sebagai warga kerajaan sorga dengan karakter sorgawi. Jadi Bapak Ibu, kita diingatkan pada pagi hari ini, sikap kita yaitu, kalau Tuhan tahu, maka kita tidak dapat berlaku munafik di hadapan Tuhan. Yang keempat, apa sikap kita kalau kita tahu Tuhan tahu segalanya? Yang keempat adalah kita harus belajar apa adanya dengan Tuhan. Sikap yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah jujur dan apa adanya di hadapan Tuhan. Bukan ada apanya dengan Tuhan, tetapi apa adanya dengan Tuhan. Sebelum kita berbicara dan meminta serta berseru kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Karena itu belajarlah terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat perkenanan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ini 4 hal sikap kita. Dalam firman Tuhan hari ini, sikap kita dalam menghadapi kalau kita tahu Tuhan tahu segalanya. Yang pertama adalah, sikap kita adalah jangan kita khawatir. Yang kedua adalah kita jangan main-main dengan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak dapat berlaku munafik di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, kita harus belajar apa adanya dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita hidup jujur. Seperti yang diajarkan oleh Bapak Gembala, kita memiliki integritas. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan itu harus lurus. Ya, jadi kita berpikir, kita berkata-kata, kita bertindak, itu kita harus benar. Kita harus memiliki integritas. Kita jujur di hadapan Tuhan, apa adanya di hadapan Tuhan, bukan ada apanya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita bersyukur hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa, selalu mengingatkan kita melalui firman-Nya. Dan saya menutup dengan perkataan saudaraku yang terkasih, Tuhan tahu segala sesuatunya. Ketika kita tahu hal ini, maka kita tahu bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Karena kita berharga, maka perkenanan Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Demikianlah firman yang saya sampaikan hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Dan biarlah sukacita Tuhan selalu memenuhi hati kita semua. Terima kasih. Sola Gracia, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu semua, kita persiapkan hati kita untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan karena setiap bagian dari hidup kami Tuhan terlibat sepenuhnya di dalamnya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan melihat Allah yang baik di sepanjang hidup kami. Kasih yang Tuhan sudah peragakan di Kalvari menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Itulah yang kami ingat pagi ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur yang adalah benar-benar makanan dan minuman bagi kami, yang secara rohani adalah tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kuduskan dan tahirkan kami, untuk kami layak berada di sekitar perjamuan kudus ini, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Puji nama Tuhan. Mari seluruh jemaat persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan dan sudah diterima di rumah. Kita akan mengangkat pujian bersama-sama. Katakan, aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, katakan, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari angkat roti di tangan kanan kita ini. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diremukkan, dipecah-pecahkan untuk dosa saudara dan saya. Percayakah saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah anggur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara, anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari angkat kedua tangan saudara, kita mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sempurnalah ibadah kami pada hari ini. Kami memuji, menyembah Tuhan. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami juga bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus-Mu. Dan kami juga memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Kami sungguh mengucap syukur, ya Allah, ya Tuhanku. Dan pagi hari ini Tuhan, diberkatilah seluruh umat-Mu yang beribadah. Para laki-laki, para wanita, para anak-anak, para lansia dan semuanya yang dengan setia beribadah. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan. Kami melepaskan berkat Allah untuk seluruh umat-Mu. Mungkin hari-hari ini umat-Mu sedang mengalami sakit. Kalau ada yang sedang sakit hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan mereka dengan sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka, Tuhan tolong memberikan jalan keluar. Bagi umat-Mu yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi keuangan, Tuhan cukupkan mereka, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa khusus hari ini, berdoa untuk keluarga, untuk Miss Oni yang beberapa hari yang lalu telah Tuhan panggil kembali ke surga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Biar mereka tabah, mereka sabar dan tetap setia beribadah melayani Tuhan untuk setiap keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dan melepaskan berkat Allah untuk bangsa dan negara kami. Kami sebagai umat percaya kami mengasihi bangsa kami. Kami mengasihi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Oleh karena itu kami berdoa buat mereka, kiranya berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk dapat mengatur bangsa ini dengan baik Tuhan. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, dan semua jajaran-jajaran tingkat provinsi sampai tingkat yang terendah, tingkat RT RW. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga masyarakat Indonesia. Biarlah warga Indonesia diberikan kesadaran oleh Tuhan untuk mereka mengasihi pemimpin, mengasihi bangsanya, dan menghormati pemimpin bangsanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami menjadi warga negara Indonesia. Kami juga bersyukur melepaskan berkat Allah untuk sinode kami, sinode GSKI. Diberkati sinode kami Tuhan, diberkati pemimpin sinode GSKI Bapak Dr. Erastus Sabdono dan keluarga. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani saat ini, Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah kuasa darah anak domba mengalir mereka sehingga mereka diberikan hikmat, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang saat ini sedang ada persoalan dalam masalah sakit penyakit COVID ini. Kiranya juga Tuhan menolong umat-Mu.
menolong masyarakat Indonesia agar dibebaskan, agar kami semua boleh melewati masa-masa sulit ini dalam kekuatan-Mu Tuhan. Berkati para dokter, tenaga medis, dan semua petugas yang setia melayani dalam penanganan COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sungguh bersyukur masih diberi kesempatan kami untuk beribadah. Dan kami boleh diberkati dengan ibadah kami. Dan biarlah di hari-hari ke depan hidup kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tahu. Tuhan tahu hari depan kami. Tuhan tahu apa yang kami perbuat. Tuhan tahu. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami apa adanya di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan. Dan jujur di hadapan Tuhan. Diberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pada pelayanan hari ini. Biarlah berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah atas semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian. Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini ya Bapa. Biar Engkau hadir senantiasa memberkati hidup kami. Dan jemaat Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita, condongkan hati kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya Allah. Sebab Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan arahkan hatimu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa-Ku kuasa angkat segala beban. Yesus-Ku sanggup memberi pertolongan. Dan Roh Kudus pasti memampukan. Yang ku tahu Dia kan beri kemenangan. Bapa-Ku kuasa angkat segala beban. Yesus-Ku sanggup memberi pertolongan. Dan Roh Kudus pasti memampukan. Yang ku tahu Dia kan beri kemenangan. Yang ku tahu Dia kan beri kemenangan. Yang ku tahu Dia kan beri kemenangan. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.